لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Zonilah hajatina, hajat kita semua, hajat madrasah, hajat orang tua kita semua, guru-guru semuanya hajatnya qabul semuanya, diberi sehat walafiat, amin, diterima amal ibadahnya, amin, dijadikan orang yang kaya, amin, suki dunya suki akhirat, amin ya Allah, selamat dunia selamat akhirat, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati amin ya rabbal alamin. Maca Sayyidul Istighfar yuk. Apa? Salawat dulu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul bari al-musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaq. الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم
العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواري المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Sama-sama. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram raditu billahi rabbah وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وخطابا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومعلمينا ومشايخنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Informasi untuk anak OSIS baik putra maupun putri atau calon OSIS, tolong ada sebagian 20 orang lah putra dan putri untuk standby di depan, jangan masuk barisan, nggih. 20 orang di depan ya untuk membantu operasional kegiatan hari ini. Monggo calon OSIS putri monggo di posisi barat. Terima kasih. Waktu dan tempat kami minta tambah doa suratul Fatihah untuk ayanda dari Bapak Irham, Muhammad Irham yang 2 hari yang lalu ya telah meninggal dunia. Semoga amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala-segalanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Terima kasih. Cek 1 2 cek oh enak cek long cek long cek 1 2 Cek 1 2 Cek 1 2 cek long Cek 1 2 cek cek
Cek 1 2 cek long. Cek. Cek 1 2 cek long. Cek 1 2 cek long cek 1 2. Tis. Pak Anang MC kurang keras. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Welcome again to YouTube channel MTSN Tribang, especially to all the happy audience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, on Monday, 18 April 2022, I am Baisha. And I'm Mazidatur Rahma. Let's follow our youth event at Ramadan Man, Nuzulul Quran 1443 Hijriah. Sebelum kita memasuki acara inti, let's watch together the opening event. Here is the amazing performance of Al Banjari Group Nidaul Qulub. Give applause. Cek 1 2 cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 cek long cek. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله يا حبيب الله استجب دعانا استجب دعانا صلوا على النبي محمد Sallu alaihi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلهنا إلهنا أجز لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله يا ربي أنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا فارحم قلوبا في الدجى واغفر لنا يا ربنا لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله القلب متيم بطه النبي الله يا نبي وصلى وسلم على طه النبي الله يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي الله يا نبي وصلى وسلم على طه النبي الله يا نبي نبينا المشرف نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا والمولى قد شاء للتقوى دعانا لدرب الرجاء يا حبيب الله يا طه النبي القلب متيم بطه النبي الله يا نبي وصلى وسلم على طه النبي الله يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه الأولياء بجاه الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga dengan Semoga dengan pembacaan salawat Nabi yang secara spesial dipersembahkan oleh grup Al-Banjari Nidaul Qulub menjadikan kita semua berlimpah ruah pahala di bulan mulia ini. Hingga nantinya kelak di Yaumul Mahsyar kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Now, let's focus and still keep on our attention to the main event, and we have to open it by salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Excellency, the head of Pondok Pesantren Bahrul Ulum Foundation Tambak Beras Jombang. Yang kami hormati selaku Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Bapak Dr. Kiai Haji Wafiul Ahdi, SH MPDI. Yang kami hormati Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Bapak Dr. Kiai Haji Hasib Wahab. Honorable the Headmaster of MTSN 3 Jombang dan segenap pimpinan Bapak Ibu Guru dan Kependidikan Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang. And all my lovely friends and the happy audience. In this happy day, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala by saying hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, who always protects and gives His blessings and mercy to all of us, so that we can attend together in this religious event Nuzulul Quran at MTSN 3 Jombang. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi teladan kehidupan kita dan orang yang menjadi titik utama bentuknya bumi ini. Dialah manusia pilihan, agama terindah dan tersempurna ajarannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Only Him who shining our life from the dark culture into meaningful and Islamic culture to throw our life in this modern era. Happy audience! Here are the agenda we have today. First, pembukaan. Next, reciting the Holy Quran. Then, headmaster's speech. After that, penyerahan secara simbolis zakat fitrah baju layak pakai. The last, mau'idatul hasanah dan doa. Ayyuhal hadirunal muhtaramun, let's start our event today by reading Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun al-muhtaramun, al-barnamij at-tali قراءة ما تيسر من القرآن العظيم التي ستتلوها نبيلة سلسابلة وإليها فليتفضلي مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا
صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear audience, the next agenda is speech who will be delivered by the headmaster of MTSN 3 Jombang. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Syuaib SAG MPDI kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kok awalnya Mbak. Besok atau hari ini kan kita pulang ya. Anda kan anak hebat kan ya. Mari kita bersalawat dulu. Salat apa? Salawat anak hebat, santri hebat. Oke? Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Kita semua orang hebat, kita semua harus semangat, kita semua harus kompak. Insya Allah madrasah hebat. Anda beruntung hari ini kita dihadiri dzurriyyah Rasulullah Habib Muhammad Mujaddid bin Salim Asgab. Jadi di akhir Ramadan insya Allah tambah barokah. Allahumma amin. Baik, yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aidkum minan nar. Al-hadits atau kama qal. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hasyim Abdul Wahab, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, beserta seluruh Majelis Pengasuh dan Pengasuh di Bahrul Ulum. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Wafil Ahdi,
MPDI selaku Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang beserta seluruh pengurus yayasan yang kami hormati Habib Muhammad Mujaddid bin Salim Asgab dari Jombang selaku pembicara pada peringatan Nuzul Quran MTSNK Jombang Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang tahun pelajaran 2021-2022. Yang kami hormati Bapak Ibu staf pimpinan, Bapak Ibu guru pegawai, yang saya banggakan pengurus OSIS, ketua kelas dan seluruh siswa-siswi MTSNK Jombang, santri Bahrul Ulum, calon pemimpin dunia. Allahumma amin. Calon pengusaha sukses. Al-Fatihah. Yang sangat saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Atas barokah dan nikmat Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa hadir di madrasah kita tercinta dalam rangka untuk mengakhiri kegiatan mulai hari pertama Ramadan sampai hari ini hari ke berapa? 16 ya. Hari ke-16 bulan suci Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, baik puasa, salat rawatib, salat sunnah, tarawih, tadarus Al-Quran, juga talabul ilmi, senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal yang saleh, amal yang nantinya bisa menambah catatan amal kita di yaumil hisab. Allahumma amin. Kedua, salat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad, semoga dilimpahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para siswa-siswi yang saya cintai, juga Habib Muhammad yang sangat kami banggakan, perlu kami matur Habib bahwa siswa dan siswi kami total jumlahnya 2.684, guru pegawai 221, ada 68 kelas Habib. Prestasi siswa-siswi kami ini insya Allah luar biasa. Prestasinya pernah mendapat juara karate di Malaysia, robotik Malaysia, Singapura, Thailand, Olimpiade di Singapura, Olimpiade Matematika, pernah mengikuti International Global Network School di USIM, Universitas Sains Islam Malaysia, dan berbagai prestasi nasional, regional yang telah dicapai oleh anak kita, sehingga alhamdulillah dari prestasi-prestasi tersebut pemerintah dalam hal Kementerian Agama memberikan hadiah reward. Yang pertama, bangunan di depan ini kita namakan Gedung Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, asrama siswa terpadu. Yang di depan ini ada 12 ruang kelas baru di tahun anggaran 2019, yang depan 2021. Dan mohon didoakan Habib yang di sebelah ini, insya Allah bulan depan insya Allah sudah enggak ada ini Habib, sudah dirobohkan, karena akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama senilai 3,6 miliar. Ini tidak lain adalah barokah dari muassis Masyayikh Bahrul Ulum, kehebatan santri Bahrul Ulum, anakku semua yang sangat saya cintai ya, sehingga mohon kami didoakan Habib, MTSN tambah barokah, guru-gurunya istiqomah, siswa-siswinya ini ilmunya manfaat dan barokah dimanapun berada. Juga kami perlu matur Habib, selama kegiatan Ramadan tiap pagi kita jadwal sholat duha, kita adakan pengajian kitab Al-Muqtatafat yang dikarang oleh Kiai Marzuki Mustamar dalam rangka untuk bekal anak kami ketika pulang ke kampung yang saat ini sangat marak. Saudara kita di sebelah sana membid'ahkan musyrik-musyrikan, sehingga insya Allah dengan pengajian yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Hasan, insya Allah anak kita juga guru-guru yang mungkin tidak pernah mondok ini alhamdulillah ketika di masyarakat ada saudara kita yang mempermasalahkan, mendebat kita,
insya Allah siswa-siswi kami siap untuk memberikan argumentasi bahwa Mbah Wahab, Mbah Hashim dan seluruh pendiri NU ini betul-betul punya dasar dan dalil yang sangat kuat dan nyambung pada Rasulullah SAW. Selanjutnya perlu kami sampaikan aku semuanya bahwa hari ini adalah hari kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar di madrasah. Harapan kami selama 20 hari kurang lebih Anda wajib tetap belajar di rumahnya masing-masing. Wajib belajar ibadah di rumahnya masing-masing. Jangan kendor di dalam belajarnya, ya. Jadi kalau Syekh Hasanuddin dawuh wa kun mustafidan kul la yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Setiap hari harus memanfaatkan waktu untuk belajar. Ada beberapa hal yang perlu kami tekankan, ya. Hari ini pastikan kalian semuanya membawa edaran dari madrasah, ya, untuk diketahui apa yang harus dilakukan pada saat Anda masuk. Salah satu di antaranya adalah surat yang kami sampaikan. Pertama, kegiatan belajar mengajar bulan Ramadan diakhiri tanggal 16 Ramadan atau tanggal 18 April hari ini. Semua siswa wajib masuk mengikuti nuzul Quran. Para siswa yang saya cintai, selaku kepala juga mewakili panitia menyampaikan terima kasih. Anda telah mengeluarkan zakat, sodakoh, juga Bapak Ibu guru zakat dan sodakohnya, yang ini kita kerjasama dengan Lazis NU. Jadi hasil zakat sampean semuanya, sodakoh sampean semuanya kita serahkan kepada Lazis NU untuk diberikan kepada masyarakat Tambak Beras sekitarnya. Selanjutnya libur hari raya Idul Fitri, ini penting. Mulai tanggal 19 April 2022, nek perlu dicatat, silakan habis ini silakan dikeluarkan bukunya, kertasnya, kita akan mendapatkan pengajian dari beliau, semoga bermanfaat dan dicatat. Diakhiri tanggal libur hari raya mulai 19 April, mulai besok sampai dengan tanggal 11 Mei. Ya. Sampai dengan tanggal 11 Mei kegiatan belajar mengajar aktif kembali hari Sabtu tanggal 14 Mei. Peserta didik yang pulang awal sebelum libur atau menambah hari libur tanpa izin tertulis akan dikenakan sanksi. Saya yakin Anda yang hadir depan mata kami hari ini anak-anak yang betul-betul soleh solihah, anak yang taat, ya. Semoga yang pulang awal ini tidak ada niatan untuk melanggar aturan madrasah, ada surat resmi, ya. Allahumma amin, baik dari orang tua maupun dari pondoknya masing-masing. Nah, selanjutnya pelaksanaan ujian tahasus baca kitab, tahfidzus suwar dan praktik ibadah sebagai setoran wajib syarat kenaikan kelas dilaksanakan tanggal 23 Mei sampai dengan 25 Mei. Artinya apa? Bahwa selama Anda berada di rumah di pondok, tetap belajar, menghafalkan juz amma, praktek ibadah disiapkan semuanya untuk setoran wajib. Selanjutnya ujian PAT, penilaian akhir tahun. Ini yang kelas 7 dan 8 mulai 4 Juni sampai 15 Juni. Tolong disiapkan semuanya. Sehingga nanti panitia ini juga madrasah tetap akan ngencengi, ya, menekankan, ya, nek wae gak munggah, ya. Kelas 9 pun juga demikian. Ini kalau tidak sesuai dengan kriteria kelulusan tidak diluluskan. Bapak Ibu wali murid sudah jelas, buku kegiatan Ramadan dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing untuk diperiksa tanggal 14 Mei. Anakku semuanya coba perhatikan, kalian sudah diberikan oleh tim keagamaan
buku checklist sholat 5 waktu, sholat tarawih, tadarus Al-Quran wajib diisi dan ditandatangani oleh orang tua wali. Itu akan kami cek bahwa betul-betul akhlak sampean bagus, taat. Ya, termasuk anak-anak yang kelas 7, 8, 9 kemarin didapatkan yang kelas 9 yang diwajibkan masuk, di dalamnya nanti diedaran termasuk harus ada resume, harus memaknai dan disetorkan sesuai dengan ketentuan yang sudah kami edarkan. Selanjutnya ini juga perlu kami sampaikan, muada'ah dan tasakuran kelas 9 tetap tanggal 29 Mei. Mohon maaf, kemarin ada perubahan untuk kelas 9 karena kemarin di Pondok Al-Ikhlas bersamaan dengan itu ada acara sehingga sempat maju, tapi kami sudah menyampaikan tidak ada persoalan, sudah ditata sedemikian rupa sehingga tetap pelaksanaannya tanggal 29 Mei. Dan hari ini undangan untuk wali murid supaya dibawa pulang. Ya, supaya dibawa pulang. Siswa-siswi kelas 9 wajib mengikuti gladi bersih tanggal 28 Mei hari Sabtu. Ya, harus datang ikut, kalau tidak hadir maka panitia terpaksa tidak akan mewisuda. Remedi dilaksanakan bagi siswa-siswi yang nilainya di bawah KKM di bawah standar kelulusan kelas 9 pada tanggal 16, 17, 18. Artinya apa? Bahwa bagi anak-anak yang ujian madrasah berbasis komputer kemarin, ada yang nilainya jatuh, ada yang nilainya belum diselesaikan yang di kelas semester genapnya, ada yang tahasunya belum selesai, ada yang pada waktu pengajian selama 13 hari kitab Al-Muqtatobat masih kosong, supaya dimaknani di rumah. Nanti tanya sama temannya atau wali kelasnya, di poin ini dipoto thread, dimaknani di rumah, ya. Terus diresum. Nah ini kalau terjadi anak-anak nilai jatuh maka diberi waktu tanggal 16 sampai 18. Sebab apa? Tanggal 20 sidang kelulusan. Paham ya? Selanjutnya kami segenap keluarga besar MTS Negara Jombang, utamanya saya pribadi mewakili guru pegawai menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin apabila kami selama khidmah menjadi kepala madrasah dan guru-guru ngeladeni sampean ada kurang dan lebihnya. Mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Selama di rumah tolong gak usah bermain-main kemana ke sana kemari, dipakai untuk ibadah. Ya, seperti kejadian kemarin pada waktu ujian madrasah kemarin, ada anak-anak yang mungkin terlalu semangat ujian, numpak sepeda motor terlalu bumper, akhirnya kecelakaan. Terlalu semangat sekolah, ya, tapi kecelakaan. Ya, maka hidup sampean masih panjang. Ya, jangan sampai salah pergaulan. Wis gak usah melo ngabuburit, gak usah. Ya, gak usah. Gare apa posone ganjaran hilang. Kok nek sing ngomong wajib, ya berarti biasanya maksiat. Ya hati-hati. Lebih baik kita kita untuk ibadah, pakai untuk tidur saja ibadah. Salam kami kepada Bapak Ibu wali murid dan mohon didoakan MTS Negara Jombang semakin hari semakin barokah, semakin manfaat, guru-gurunya istiqomah. Khusus kita tujukan pada Romo Yai Abdul Nasir Fatah Gus Iid yang hari-hari ini dalam penyembuhan, semoga diberi kesehatan, umur panjang. Al-Fatihah. Dan sepenuhnya setelah ini mohon berkenan Habib Moh untuk menyampaikan tausiahnya. Mohon diberi motivasi Habib. Siswa-siswanya adalah calon ulama pemimpin dunia, di mana 20 tahun yang akan datang insya Allah akan mengisi dakwah-dakwah di daerahnya masing-masing, menjadi kiai-kiai ulama, kiai di kampung-kampungnya masing-masing. Demikian
Terima kasih, mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron, terima kasih disampaikan. Ayyuhal hadirun, acara berikutnya yakni penyerahan zakat fitrah dan baju layak pakai dari Panitia Unit Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang kepada Panitia Lazisnu Ranting NU Tabak Beras Jombang selaku mustahik, sekaligus penyerahan secara simbolis kepada fukoro dan masakin, kepada Bapak Ibu Panitia Tim Zakat dan segenap perwakilan yang telah ditunjuk. Kami mohon menuju ke panggung utama. Siap ya, Pak. Para siswa-siswi yang saya cintai, jadi ini ada edukasi, ada tarbiyah. Anda sudah melakukan proses yang benar. Besok kalau dari kiai bunyai harus melakukan seperti itu. Ada mustahik, ya, ada muzaki, sampai muzakinya. Beliau ini mewakili mustahiknya. Kemarin juga di masing-masing titik sudah ada mustahiknya. Ini kita kembalikan kita serahkan kepada mustahik yang dari masyarakat. Ya. Jadi zakat sampean sudah betul-betul ditasarufkan. Ya, ini sebagian kecil, nanti sisanya diberikan kepada masyarakat. Setelah itu nanti diberikan pada beliau selaku ketua panitia zakat fitrah, pengurus ranting NU Tambak Rejo. Kami MTSN anak ranting, pengurus anak ranting NU. Nah, sampean besok di rumah juga demikian. Jadi tokoh-tokoh pengurus NU di daerahnya masing-masing. Allahumma amin. Monggo Pak.
Oke, silakan bukunya dibuka ya. Pulpennya disiapkan, dawuh beliau sangat bermanfaat. Dan khusus untuk OSIS ini bisa dipakai untuk mengisi di buletin Ingresa ya. Silakan, Mbak. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Semoga sedikit persembahan istimewa dari segenap sivitas akademik Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang kepada para mustahik senantiasa membawa berkah, manfaat, wasaadah untuk selalu membawa Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang berjaya. Amin. Acara berikutnya yakni Mau'idatul Hasanah yang akan diaturkan oleh Habib Muhammad Mujaddin bin Salim Asqaf. Dan kami mohon sekaligus menutup dengan pembacaan doa. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MTFN 3 Jombang, Bapak Haji Muhammad Syuaib, mata'anallahu bituli hayati fis siha wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Ini saya minta waktunya 15 menit, enggak lama ya, diem sebentar, minta waktunya 15 menit. Alhamdulillah, kita pagi hari ini masih diberikan fursah, kesempatan yang luar biasa. Pada bulan Ramadan kita masih diberikan kekuatan normal daripada penglihatan tangan kaki kita. Insya Allah keluar dari bulan Ramadan kita bersih dari dosa seperti bayi yang keluar dari perut ibunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utama ibadah umatku itu adalah membaca
Al-Quran. Dan tentunya Al-Quran itu merupakan pedoman bagi muslim, karena nanti di barzakh ketika kita masuk ke liang lahat, yang ditanya siapa imammu, siapa pedomanmu, maka jawabannya adalah Al-Quran imami. Quran adalah imamku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Maka jika engkau berselisih terhadap satu perkara, maka kembalilah kepada Allah yaitu Al-Quran, dan kembalilah kepada Rasulullah berupa hadis Nabi. Karena setiap permasalahan kehidupan kita itu dijelaskan, dirangkum, disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu tibyanan likulli syai', sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Jadi orang kalau hidupnya ma'al Quran, selalu bersama dengan Al-Quran, maka bisa dipastikan hidupnya penuh dengan keberuntungan. Siapa orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran, maka bisa dipastikan hidupnya jauh daripada keberuntungan. Hadirin rahimakumullah, disebutkan ada satu cerita, ada seorang yang gemar baca Al-Quran. Ada seseorang yang gemar baca Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dia ujian, matanya tertutup, nggak bisa dibuka sama sekali. Nggak bisa dibuka sama sekali. Ini orang setiap habis sholat pasti baca Al-Quran. Tiap malam sebelum tidur rutinnya baca Al-Quran. Ketika matanya tertutup nggak bisa dibuka, terkena penyakit, dia bingung. Ini gimana nanti kalau saya mau buka mushaf Al-Quran, saya nggak bisa baca. Tunggu sebentar ya, 15 menit tok. Ya. Akhirnya tiba suatu malam, waktu beliau rutin mau membaca Al-Quran, tiba-tiba matanya terbuka. Setelah Al-Qurannya ditutup, matanya tertutup lagi. Dalam mimpinya ada hatif. Hatif itu suara tanpa rupa, mengatakan, ya Abdallah, wahai hamba Allah, saya ini menutup matamu bukan karena bukhlan alaik, bukan karena pelit atas nikmat yang aku berikan kepadamu, walakin girna antandura ila ghairina, tapi aku ini cemburu kalau kamu ngelihat kepada yang lain. Masya Allah, ini karomah, ini kemuliaan. Nah, cerita-cerita seperti ini harus kita perdalam, harus kita cari tahu. Karena untuk supaya hati ini semakin teguh, semakin tetap. Makanya as-salafun shalihun itu mereka menggubah maulid, ya, nulis maulid. Ada maulid Simtud Duror, ada maulid Barzanji, ada maulid Ad-Daibai, ya, dan lain-lainnya. Ini semuanya untuk supaya hati kita semakin teguh. Karena Allah sendiri yang mengajarkan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Segala kisah para nabi-nabi terdahulu wahai Muhammad, aku telah kisahkan kepadamu. Tiada yang lain, tujuannya untuk semakin teguh hati kamu. Jadi nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu yang berupa cerita para nabi-nabi terdahulu. Cerita Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, seluruh para anbiya itu Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan, ceritakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali kisah-kisah para anbiya.
banyak kisahnya Nabi Ibrahim, banyak doa-doanya Nabi Ibrahim, banyak kisahnya Nabi Muhammad, banyak pujian yang Allah sebutkan untuk Nabi Muhammad. Ini semuanya kita cari tahu itu untuk hati kita semakin teguh. Makanya dulu itu kegemaran doa ya para kiai-kiai terdahulu itu apa? Semoga tetap untuk di dalam agamamu. Ya, kan doanya seperti itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Maksudnya tsabbit nih ala wa muqallibal qulub tsabbit ala qalbik ala dinik, itu ai ala taatik, untuk selalu taat kepadamu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya orang itu taat tidaknya tergantung bagaimana dia mengikuti Al-Quran. Kalau dia mengikuti Al-Quran dengan secara keseluruhan, ini pasti hamba ini dikatakan orang-orang yang betul-betul bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sendiri yang menyebutkan tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya, itu surga aku peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang takwa tidak itu tergantung dia ngikuti Al-Quran apa tidak. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ini kita harus mengistimewakan berpuasa di bulan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Syafi'i itu Pak, Imam Syafi'i itu, ya mas-mas mbak-mbak, itu satu hari di bulan Ramadan 6 kali menghatamkan Al-Quran. 6 kali menghatamkan Al-Quran. Nah, kita kadang-kadang sebulan saja tidak sama sekali. Iya. Ada juga ulama yang satu hari menghatamkan Al-Quran 1 kali. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang seminggu 1 kali. Ya ini macam-macam. Artinya mereka tadi itu setiap harinya menghiasi di bulan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ada satu wanita namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Membaca Al-Quran di kuburnya. Jadi beliau itu di belakang rumahnya gali kubur, kemudian beliau baca Al-Quran di dalam liang lahatnya. Baca Al-Quran di dalam liang lahatnya. Ditanya kenapa? Iya, supaya tempatku nanti di kubur ini bercahaya. Disebutkan ketika akhir kehidupan beliau, itu beliau berhasil menghatamkan Al-Quran sekitar 7.000 kali hataman. Ini Rabi'ah Al-Adawiyah. Wah, istimewa ini ya. Ini perempuan-perempuan harus mengidolakan Rabi'ah Al-Adawiyah, mengidolakan Sayyidah Fatimah, mengidolakan Sayyidah Khadijah Al-Kubroh. Apalagi di bulan Ramadan itu meninggalnya Sayyidah Khadijah Al-Kubroh. Ini yang diidolakan harus itu. Ya, bukan artis Korea, ya. Bukan artis Korea yang diidolakan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Asia, ya, Sayyidah Fatimah, ya, Siti Maryam, itu harus diidolakan. Itu perempuan-perempuan semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya, jangan melenceng dari jalur mereka. Karena disebutkan mansara ala darbi wasol. Orang itu kalau berjalan di atas rel, ya, pasti dia akan sampai. Sampai kalau berjalan ngikuti jalannya Al-Quran pasti akan sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu ingin dia dekat kepada Allah ya melalui Al-Quran. Begitupun juga kalau orang kepingin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga harus menjauhi Al-Quran. Intinya Al-Quran, barometernya Al-Quran. Kalau sampean lihat ulama, kiai, ustadz, habib, ya, dia melenceng dari Al-Quran, oh ini berarti orang nggak benar. Barometernya Al-Quran. Lihat Nabi SAW
ketika Sayyidah Aisyah ditanya, ya, ketika Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana itu akhlak perangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena khuluquhul Quran, akhlak perangi budi pekerti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Artinya apa? Nabi itu adalah sosok orang yang selalu mengikuti Al-Quran. Bahkan Nabi itu dikisahkan, ya, kalau tidur menghadap ke kanan itu ngelihat surga, tidur menghadap ke kiri itu beliau melihat neraka. Ketika ditanya Nabi itu kok banyak diemnya daripada bicaranya, ya, ketika Nabi itu ditanya kok banyak nangisnya daripada gembiranya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan apa? Kalau kamu mengerti apa yang aku ketahui, maka kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu semua karena kekhusyuan menghayati daripada Al-Quran. Lihat, disebutkan itu Nabi ketika membaca ayat tentang azab, ya, membaca ayat tentang azab, itu beliau sampai langsung rambutnya beruban putih langsung rambutnya itu. Loh, ini karena betul-betul menghayati Al-Quran. Ada juga ulama itu, Sayyidina Umar bin Khattab membaca tentang ayat-ayat azab, itu beliau sampai pingsan, semaput. Nah, kalau kita baca kadang-kadang ayat azab sama tertawa, iya, sama gembira, ini namanya melecehkan Al-Quran. Hati-hati, iya. Al-Quran ini, ya, bisa dikatakan jimat, ya, jimat. Sampean bisa hidupnya enak, tidak enak tergantung sampean mengikuti Al-Quran. Dan biasanya, ya, saya berpesan kepada sampean semua yang masih sekolah ini, ya, harus dekat dengan Al-Quran. Saya kasih satu ijazah, ya, saya kasih satu ijazah. Ijazah ini dalam surat Al-A'la dibaca 7 kali, insya Allah itu menguatkan hafalan apapun, mau hafalan Al-Quran, Alfiyah, Zubat, ini dibaca. Ketika sanuqri'uka fala tansa itu dibaca 7 kali. Nah, itu dibaca 7 kali. Itu insya Allah bisa menguatkan hafalan. Dan kemudian bagi yang sudah tahu ilmunya Al-Quran, sudah tahu ilmu tentang hadis, sudah tahu ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya, hendaknya diamalkan. Ibn Ruslan itu dalam Zubatnya mengatakan apa? Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang berilmu mengamalkan ilmu, orang yang berilmu enggak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab sebelum penyembah berhala. Ya, sebelum penyembah berhala. Nah, makanya yang tahu isi Al-Quran, ya, yang tahu isi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya mengamalkan. Kita ini kadang-kadang tahu berpuasa itu haram berdusta, haram menggunjing, ya, haramnya menggunjing, haramnya berbohong ketika berpuasa itu membatalkan pahala puasa. Akhirnya puasanya yang didapat hanya lapar dan dahaga. Puasanya percuma, ya, hanya sekedar sukutul wujub saja, menggugurkan kewajiban. Kalau sudah yang digugurkan hanya kewajiban saja, nggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana mau meraih ridho Allah kalau kita tidak mengamalkan daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah sedikit ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya, insya Allah pulang dari sekolah, dari pondok, ya, lazimi Al-Quran, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya, penuhi hidup kalian dengan hiasan-hiasan Al-Quran. Insya Allah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nastaghfiruka wa nasta'uduka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alhum fi kanafik wa amanik wa yadik min kulli syaitanir marid wa jabbarin anid wa dhi 'ainin wa dhi ba'in min syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa hakikna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati Sebentar, dan Mbak. teman-teman. Sebentar Mbak, saya kepingin testimoni. Siapa yang bisa angkat tangan untuk menggarisbawahi dawuh beliau? Saya hitung sampai 10, 100.000 maju. 1, 2, 3, 4, 5, ayo, 6, 7, 8. Nek bisa 1.000, sing nomor 2 50.000. Oke, silakan menggarisbawahi dawuhnya Habib tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Habib tadi adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad haruslah banyak-banyak membaca Al-Quran agar tidak salah jalan, Pak. Agar tidak salah jalan. Baik, memang dasar dari apa yang sampai tadi menggarisbawahi Quran hadis itu adalah sebagai pegangan hidup. Pegangan hidup. Jadi tekan itu nek dicekeli dadi ben tekan tujuane. Bagian dunia akhirat. Tepuk tangan 100.000. Oke, sekarang sampean nek bener saya tahu. Biasa arek osis cerdas-cerdas iki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau'idhah hasanah yang disampaikan oleh Habib tadi dapat kita tarik kesimpulannya bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Karena man sara ala darbi wasola, siapa yang berjalan di atas rel maka akan sampai di tujuannya. Dan seperti itulah siapapun yang berjalan dengan Al-Quran, yang berpedoman pada Al-Quran, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Habib tadi, jika kita sudah sering membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, harus mendalami ilmu-ilmu Al-Quran dan mengetahui maknanya. Karena orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, maka akan diazab lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS memang mantap. Kan yang maju dulu kan anak putra, jadi jatah. Ya, nanti tambah ya. Ini dulu. Ya, selamat ya. Oke, silakan. Oke, dilanjut. Sukses semuanya ya. Habis ini masuk kelas mengambil. Oh iya. Loh, sini Mbak. Ini saking sayang ibu wakak kita kesiswaan ya. Sampean oleh barokai Ramadan. Semoga bermanfaat. Oke, silakan.
Ya, jadi habis ini diakhiri dan kembali ke kelas menemui Bapak Ibu wali kelas untuk mengambil edaran. Edarannya sudah siap Pak Din? Edarannya sudah siap? Oke, Bapak Ibu wali kelas segera ke kelasnya masing-masing. Sudah diakhiri. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman yang kami cintai. Dengan dilantunkannya doa, maka usailah sudah rangkaian acara Nuzulul Quran 1443 Hijriah Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang pada hari ini. Semoga dengan momentum indah Nuzulul Quran yang kita peringati hanya di bulan suci Ramadan ini dapat menjadikan kita semua pribadi yang senantiasa selalu berusaha menambah kualitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kelak kita semua menjadi generasi Qurani. Amin. Allahumma amin. Kepada seluruh peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang, setelah acara ini usai, wajib menuju kelas masing-masing untuk checking absensi dan menerima informasi edaran madrasah dari wakil kelas. Sekali lagi kepada seluruh peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang, setelah acara ini usai, wajib menuju ke kelas masing-masing untuk checking absensi dan menerima informasi edaran madrasah dari wali kelas. Kami selaku MC mewakili keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jombang, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu musta'an.